Sebelum menonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Tiga, dua, satu, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subscriber yang hormat dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Panji Media Tama di acara Kukilir. Dan jangan lupa tolong jalan-jalan sama Panji Di acara Kukilir. di 7up TV. Dadah. Panji, kita Bos Oli Pulu Filir ini kita akan menuju ke rumah Suhu. Suhu apa? Suhu barang antik. Jadi guru pakar di barang antik, dunia perantikan. Dunia perantikan. Iya. Kau ini bos, antik bos. Ajarlah jadi suhu kau yang paling antik. Jadi zaman dulu bos ini pernah belajar Barang antik. barang antik Barang antik. seperti Gucci, Oh. terus juga piring biru, Piring biru. piring Jepang, segalanya lah belajar. Yuk kita ke rumah Kak Toto. Selorong mana bos? Mau nyebrang. Mas bos. Nyebrang. Hati bos. Mudah-mudahan be ada uangnya. Apa sih? Jadi rumahnya Kak Toto ini di Indrawati Panji. Mana rumahnya? Sana dalam. Ah. Ini bos. Kan. Panji, terus. Nah Panji, Ini lorong apa bos? Ada. Indrawati. Nembus kemana ini? ke wong antik. Jadi biasanya wong antik ini selalu ngumpul galak di tempat Kak Toto. Jadi Kak Toto ini yang ngayomi seluruh wong antik di Palembang. Lorong antik. Hei. Memang aku tujuan ke sini dari tempat Cimang langsung ke tempat suhu kedua. Tadi suhu pertama, sekarang suhu kedua. Ini suhu keempat. Ini kedua, tidak bisa diganggu gugat. Di Palembang ini dia yang megangnya. Kak Toto. Iya, tetap Toto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kangen nih anak sama Kak Toto. Assalamualaikum. Sehat Kak? Woi, sudah lama. Ini Panji suhu yang kedua. Tadi suhu yang pertama, Cimang. Alhamdulillah Cimang. Aku bisa berangkat. Aku sudah bergerak. Uji Cimangnya. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, aku sukses. Alhamdulillah Cimang. Yang penting kau sehat selalu. Kami mendoakan kau. Iya. Benar tak? Iya tak ya? Kalau Kak Toto nih, dia selalu welcome. Iya tak? Dia selalu ngidam-ngidam ke kau. Karena kau tuh di matanya guru. Hah? Benar tak? Ya aku harus macam itu Kak Toto. Karena kau kan tak pernah jahat sama wong. Oh iya benar. Benar tak? Nah Kak Toto. Jadi sekalian nak cerita punya cerita Kak Toto, Kak Toto punya kita duduk sini dulu. Sip. Boleh Panji bertanya, antiknya berapa lama sama Kak Toto? Jadi kami ini kan kesini buat konten kak untuk YouTube. Aku pengen bertanya barang-barang antik ini yang sesepuhnya ini di mana? Nah, kalau ini kan juga ada 2, pertama yang lari datangi tadi, yang kedua ya Kak Toto. Nah kira-kira berapa lama sudah Kak Toto tuh menggeluti dunia ini? Iya, sekitar kira-kira sudah 20 tahunan lebih. 20 tahun lebih. Sudah 25 tahun Kak Toto. Kurang lebih itu lah. Dari barang pecah belah sampai Seluruh Pecah memecah. tidak sampai ke ini di dasar Sungai Musi Panji. Iya, Sungai Musi
Sehingga wong ni seluruh wong antik belagi Kak Totok kalau nak kompel, nak bagus, nak jadi terimanya kalau. Ya, itu itulah. Jadi makanya dan seluruh banyak wong antik galak selalu ngomongnya di sini. Kak Totok tuh mengayomi wong antik. Bertanya. Nak bertanya. Banyak bertanya, banyak tahu-tahu lokasi ya. Jadi base campnya wong antik tuh di sini, Ya, Pak. Ya. Basketnya kumpul di sini, Pak. Kadang ya tempat lain juga ada, tahu. Iya. Cuman tergantung. Tapi yang uang tuh tidak. lebih nyaman di Kak Totok cak itu. Iya, Bang Antik ini banyak rupa, Pak. Banyak bentuk selalu. Berarti mikir berarti mikir kesehat ya memangnya. Ya. Dia budi ku. Ini namanya Cimang. Cimang. Bagaimana Cimang? Kapasitas Cimang menurut Kak Totok? Untuk sekarang ini Dulu kita di dulu zaman ya luar biasa. dia internasional kan? Untuk nasional itu kan banyak namanya sudah tercatat. Iya ya. Sampai ke Cina sana ya. Nah, ya ini cuma pendamping dia waktu itu. Ya. Kemana dia pendamping dia kan? Itu Kak Totok. Kemana dia pergi, pasti saya ngikut. Benar. Baik di Bali, Asisten, ya? Jakarta, Jawa. Jadi terus keliling, Pak. Keliling Indonesia. dulu Dari tahun 2010, Pak. 2010 sampailah 2016 dia kena stroke. Kena stroke itu, ya stroke itu jadi aktivitas dia yang namanya sudah kena penyakit, Pak. Tidak bisa lagi kan. Nah, jadi saya ini cuman penerus dia. ya benar. Nah setelah saya penerus dia tuh ya seluruh yang namanya Bang Antik ini saya belajar di Jakarta, di Bali, di mana-mana tuh sudah tahu dan di luar kan banyak baik dong bang dari Hong Kong, dari Jepang, dari Jerman, dari Belanda. Hanya ke Kak Totok. Jadi Kak Totok nih bisa dibilang ini apa? Seniman. Bukan seniman, apa istilahnya itu? Autentifikasinya itu apa di yang Barang-barang lama. kan wong yang dipercaya untuk apa? Misalnya itu diperiksa, oh ini barang antik iya, keabsahannya kayak itu iya, kan iya, apa? iya. Apa istilahnya itu lupa tuh. Bahkan wong Jakarta tuh Pak, Iya. ada barang ya. Tapi jasa saya Pak dipakai. Iya, jasa kan dipakai untuk mengecek kebenaran barang Ya, itu. coba lihat barang itu. Nah, Nah, kalau umpamanya benar itu Pak kan. Ya mungkin orang Jakarta baru berani Pak. baru beli. Ya, tapi kalau tidak ada bertanya ya itu terserah dia kan. Tapi sayangnya ya sekarang kan lagi keadaan ini Pak. Memang tamu-tamu luar kan banyaklah tidak bisa ke Indonesia. Luar negeri. Ya, karena COVID-19 ini kan. Jadi semua tamu tuh di Indonesia ini dilarang nih sekarang. Tidak boleh lagi masuk. Jadi Kak Totok nih kalau misalnya ada pembeli dari luar negeri, Pasti ke sini, se Pak. Indonesia itu, Pasti kesini mampir. oh ngecek bawa barang itu. Iya, kita ada cek barang ya? apa-apa, teman punya barang apa-apa, siapa Seluruh Indonesia. Enggak di Palembang. Di Palembang. Nah, barang apa-apa kan. Kalau umpamanya sanu teman ada barang ini ada bening. Nah, itu Pak. Dia ke sini. Jadi orang Belanda kan ngecek ataupun orang Amerika, Jepang. Oh beli barang yang di Palembang maksudnya? Beli barang Palembang. Pak. Ngeceknya ke sini. Iya, ngecek tuh maksudnya bertanya Pak. Bertanya ya benar. Minta. Apa keasliannya? Apa benar? Kalau masalah harga kan orang luar lebih tahu Pak. Iya. Sebab saya juga kalau masalah harga tuh kurang terpantau. Saya ngerti di barang Pak. Tapi masalah penjualan itu kan masing-masing kan Untuk lain. pasar. Masing-masing negara juga beda. Iya. Dan dulu waktu aku lagi kecil, sebenarnya aku tidak hobi di antik. Tapi lama-lama kenal sama wong antik, Nah, sama Kak Toto. nambah wawasan. Melo antik. Iya, jadi akhirnya dari kecil panjang dari umur belasan tahun ya, Kak Toto ya. Tapi enaknya antik nih Pak, enak Pak. Pergaulan kita lebih luas. Dari baik pejabat, baik orang asing, Iya benar. enak baik pengusaha. Jadi banyaklah kita kenal Pak. Di mana-mana Dan kan. Kak Toto ini sudah mulai kancah nasional dan internasional dan seluruh dari Jepang, dari Amerika. Di Museum Cino Ben saya sudah ada di foto saya. Nah, Museum Cino. museum Cina. Orang Cino yang tak sini. Salut Kak Toto. Nah, orang Cino tuh Awalnya kayak mana itu Pak? malahan menggelari saya profesor. Coba buka dulu Kak. Ya begini lagi. Kalau disayang di Indonesia Pak Toto. Di Indonesia Pak Toto tidak ada apa-apa. Tapi kalau di Cina Pak Toto
Di sana Pak Toto tiga lagi profesor orang Cina. Kenapa Pak? Saya terangin apa ada Pak barang. Dia bingung tuh, bisa saya terang Pak. Baik Cina masuk sini, jenis barangnya, nama barangnya. Sedangkan yang waktu itu kemarin tuh Pak, itu datangnya museum dunia Pak datangnya. Dari Jerman, dari Australia, dari Jepang, dari Amerika, terus dari Hong Kong. Nah, saya ke Palembang itu nyari barang antik yang ada di Palembang. Iya Pak. Nyari barang antik, jenis-jenis barang peninggalan Sriwijaya. Dan dia pengen, dan dia pengen tahu. Banyak ini zaman Chinese dulu. Nah, zaman Sriwijaya dulu kan, iya Pak, terkenal Pak gitu di sini kan, kerajaan Sriwijaya kan mendunia Pak. Mendunia tuh jadi makanya uang luar itu ke Indonesia tujuan ke Palembang. Makanya saya terangin Pak dari asal usul barang-barang Cina, barang-barang Sriwijaya. Jadi banyak nih. Barang Sriwijaya juga di Indonesia nih, di Palembang nih lah paling banyak terkenal tuh Sriwijaya tuh Palembang. Makanya orang luar itu nanya di mana pusat Sriwijaya. Aku ngomong langsung jawab di tengah Sungai Musi, tengah kota. Ada bilang ada di Riau. Sriwijayanya Iya Sriwijaya. Tapi orang luar itu nanya di mana pusatnya Sriwijaya? Pusat Sriwijaya itu Pak di tengah kota. Dulunya laut. Palembang ini dulunya laut. Jadi kehidupan zaman dulunya di tengah laut, di pinggir laut. Setelah ribuan tahun kan proses alam sekian ratus tahun. Karena yang Krakatau jadi kan sudah proses alam dari ribuan tahun. Ya namanya zaman kan maju. Tapi pusat Sriwijaya itu sampai sekarang memang belum ketemu Pak, tapi tetap keberadaannya di tengah kota Palembang. Kenapa aku ngomong di tengah kota Palembang? Karena pusat Sriwijaya dulunya aja Pak, baik para Buddha Cina, seluruh itu merantau ya Pak di Bukit Seguntang. Di situ ada tempat Buddha hebat di Bukit Seguntang. Nah dia tanya juga kenapa katanya di Sungai Musi ini banyak ditemukan emas, ditemukan barang-barang Sriwijaya. Barang Sriwijaya itu Pak belum ditemukan. Yang ditemukan barang peninggalan zaman Kesultanan. Zaman Sultan itu nyimpan barang peninggalan Sriwijaya gitu. Untuk barang Sriwijaya ini belum pernah ditemukan sampai saat ini. Belum. Jadi yang ditemukan itu di zaman Sriwijaya, tapi zaman Sultan nyimpan. Zaman peninggalan Sriwijaya itu nyimpan. Kesultanan itu nyimpan. Bang waris Sriwijaya kan zaman Kesultanan. Nah mangkonya dulu kan ada perang. Perang waktu itu kan perang angkatan ini kan jadi dibuang Bang Sriwijaya itu. Karena Islam masuk abad 17-18. Jadi seluruh bang Buddha itu Pak dibuang ke Sungai Musi. Nah itu bang ditemukan Buddha penyelam. Untuk barang Sriwijaya itu sampai saat ini belum ditemukan. Itu peninggalan zaman Sriwijaya. Yang asli Sriwijaya yang belum ditemukan oleh zaman Kesultanan. Zaman Kesultanan Pak. Contohnya begini Pak. Saya pernah mengecek Sungai Musi Pak. Jadi Sungai Musi itu kedalamannya kalau untuk sekarang ini 20 meter, 30 meter Pak. Tapi setelah dicek itu 80 meter. 20 meter itu tanah napal. Tanah napal dibobok lagi, dihancurkan 20 meter. Sungai lagi. Sungai lagi ya. Iya. Dibobok 20 meter, sungai lagi. Tanah napal. Dibobok lagi 20 meter, sungai lagi. Makanya Bang Sriwijaya itu sulit ditemukan. Karena laut itu. Laut Pak, tanah napal 20 meter Pak. Nah, itu aku tahu dengan alat canggih. Dicek. Kedalaman dicek. Gitunya 80 meter gitu. Kedalaman Sungai Musi. Jadi barang Sriwijaya tuh ribuan tahun dan masih tidak habis-habis. Harta kekayaan paling luar biasa. Bapak yang ditemukan budak-budak ini anak-anak penyelam ini, cuman itu barang peninggalan. Barang itu belum ditemu ke Sriwijaya, padahal sudah banyak penyelam untuk nemu ke patung lah. Ya sebab saya setelah deteksi pakai alat. Itu kan 20 meter sungai, tanah napal 20 meter lagi dihabis, dihancur ke sungai lagi bawah, sampai 80 meter.
Oh, jadi yang ketemu penyisiran sekitar 20 Iya, meter, 30 meter 20 meter itulah. belum barang Itu Sriwijaya. berarti itu yang peninggalan kesultanan. Nah, kesultanan. Tapi di zaman Sriwijaya. Di zaman Mas. Kenapa bisa emas pasir masih di Sungai Musi tidak habis-habis udah. Sampai sekarang budak tuh menyelam ngambil emas itu udah habis-habis. Karena di Palembang tuh ada gunung emas. Kalau Pak Toto tahu di mana gunung emas, di Bukit Siguntang. Cek lah aku ngomong. Setelah dicek, wah benar. Jadi lunsuran dari gunung tuh emas pasir itu kan dari sungai ke sungai. Maka Sungai Musi tidak habis. 100 tahun tadi kau tidak habis. Sebab itu ada gunung emas. Cuman di mana nak cara ngambilnya? Di Bukit Siguntang itu di dalamnya. Iya di dalamnya itu Pak. Hubungannya lah kita bongkar. Mak mano nak ngembek itu. Bukan ngembek-embekan. Konyok. Wong Amerika, wong Jepang. Bagaimana Pak Toto? Kamu ajukan dengan pemerintah Kota Madya Palembang. Jepang, Hong Kong itu ambillah kamu. Rakyat Hong Kong pindah sini biar Hong Kong pindah di Palembang. Wah, katung Hong Kong. Jadi udah bebas mengeksplorasi. Iya, rakyat Palembang unjal ke Hong Kong. Hong Kong ke sini ke Palembang aja, bukan seluruh Indonesia. Palembang Saking aja. tertariknya dengan kota ini. Sayang katanya. Palembang ini kaya raya. Seluruh Indonesia itu Palembang kaya. Kaya, kenapa rakyatnya miskin? Mana bisa Pak? Itu kan tergantung dengan pejabat pemerintahnya. Kalau pemerintahnya yang tahu itu pertama kedua alat. Ketiga siapa nak ngejakan itu? Dana dari mana? Tapi kalau wong luar kecil kan ya. Mana lagi kita lagi? Palembang kaya Pak? Kaya Pak. Satu barang kalau kamu dapat Palembang bisa kamu beli. Satu barang dicarinya Pak, kalau kamu dapat Palembang bisa kamu beli. Siapa aja? Saya bukan saya yang bayar, pemerintah Cina. Keramik. Sampai sekarang aku cari belum ketemu. Tapi pecahnya aku pernah dapat. Pernah dapat. Sekarang waktu itu kan ada di Pulau Bangka itu kan ditemu ke kapal-kapal. Waktu itu Pak kapal itu dilelang, diambil orang Singapura. Ada 3 itu barang yang kelas dunia, keramik. Iya keramik. Ada di museum Singapura. Di museum Singapura. Iya dijual dilelang oleh. Lelang Indonesia, tapi tidak tahu siapa yang lelang itu. Satu kapal itu lelang. Cuma 4 Pak. Barang yang top of the top, best of the best, king of the king. Pemerintah Cina tuh gila dengan barang itu. Bahkan diajak tukar oleh negara Cina, Singapura. Tidak ada kata nilai barang. Nah Pak Toto di Sungai Musi ada. Kalau pengen kaya. Saya bukan saya yang bayar, pemerintah Cina. Kami dari sini ada utusan pemerintah Cina. Di Cina tuh ke Palembang untuk mencari bank-bank yang peninggalan dia. Tahan dikeluarkan dana berapa ribu triliun. Makanya orang Cina itu datang sini disuruh oleh pemerintah. Ngapa nanda? Hah? Ya ngapa dah dikeluarkan? Keluar kalau orang Cina sini. Makanya orang Cina sini Pak seluruh Indonesia dicari barang Cina itu beli mahal-mahal. Nah, mana lah? Kan banyak barang-barang gitu nih lari ke Cina. Cina kan lah banyak. Diambil lagi. Sini. Diambil lagi yang piring-piring. Iya, piring macam. segala macam tuh. Jual 5,5 juta Pak. Pak Kamis jual 200 juta. Itu pun juga saya yang jual ke orang Cina. 2 juta. Enggak cocok jual 5 juta. 5 juta. Jadi taruh persenan nyelip 200 juta. 200 juta. Kak Toto yang jualnya. Aku Toto yang yang jual jualnya. dengan orang Cina, Pak. Jadi Mangko ada orang Cina, good of the good, the best of the best. Pak Toto saya foto ya. oh foto. Nggak duduknya di museum. Museum. Sekarang ada di museum Cina barang itu. Ada foto saya nih. Ada foto Kak Toto. Itu barang itu tidak kacau nilai. Kacik nilai. Sayang saya jual. Cuma satu-satunya di museum di Cina itu cuma itu barang. Dicari Cina, ketemu. Aku yang dapat. Makanya sampai foto berjasa. Dia yang nemu ke Kak Toto yang nemu ke peninggalan. Makanya. Kak Toto di Cina sama. Aku di museumnya ada Kak Toto. Iya, ada gambar kan. Tahu lihat Toto. Itu tulis dari Palembang. Iya, fotonya be. Jadi yang namanya nemu kan. Kak Toto apa siapa nama asli? Pak Toto. Pak Toto. Dari Palembang. Jadi yang ini barangnya di museum itu kan, ini penemunya langsung. Bahkan saya Pak waktu temukan. Pak Toto tinggal di Cina aja. So boleh tinggal. Mau?
Wah, jago. Biasa di Palembang aja. Sini, kau masuk dulu. Nah, Kita Cina. nah, biasanya Kak Toto selalu didatangi wong seperti Ripin lah, contoh salah satunya. Ya, Pin ya? Sehat selalu, Pin ya? Ini keris Palembang nih, Pak. Nah, mana gagangnya? Tinggal di rumah ada kan? Gak dulu. Ini apa dia? Bun, Ini seri amu nih. cirek Cina. Kak, ini apa, Kak? Cirek Iya. Ini namanya apa? Cino. Cina. Ini sudah berapa lama? Cino. Oh, ini permatanya apa? Iya. Sudah berapa lama, Kak Toto? Jangan macam itu cara kamu, Kak. Ini 150 tahun. Ada caranya. Iya. Perhatikan. Kali ini panjangkan. Nih. Wangi ini. Mana gagangnya? Aduh. Hancur ya? Ini sudah berapa lama? Mirip yang kalau ikat gulung-gulungan itu ya. Panji, Kesini-kesini. di sini ada rat-rat enaknya tuh. Ini sudah lama. Ini Cetak sekitar aku aja, balik nikah. 300 tahun. Dapat di mana, Pak? Sungai apa? Termasuk ininya? Masih di sarungnya? Oh, sarungnya bukan. sudah ini balik. Udah, jadilah campur ya kan. Kapan nemunya, Pak? Barangnya tidak, maksudnya keluar berapa lama? Kalau ininya yang baru belum lama. Yang ditemukannya maksud aku penyelam. Sampai Oh, berapa bulan? masih ada. Jadi nanti Urat cuci, kemarin kan kotor barang ini, kalau barang kemarin kotor. Urat, Baru urat. hubung kita nyuci, bapak ini pintar nyuci. Oh iya, Nah, ini nih permata ini masih lengket kan? Nah, ini ada permata yang lengket di situ, wes. ini permatanya. Lepas kalau dicuci kan? Ini juga kemarin dapat juga teman-teman nyuci original ini. Nah, entah, oh ini jelas bahannya perak. Tip lagi. Oh iya, aku ngangkong emas ini, ini perak. Bisa Kayak selongsong peluru ini. Selongsong peluru perang nih. Nah, itu Mana lek? perhiasan. Ngaku bahan peda itu, biar goyang ini. Gitu juga. Ini nah, nih di zaman Sriwijaya batu manik, bibit. Oh, itu barang langka itu di dinastinya Han, dinasti itu bisa. Untuk oleh-oleh boleh Pak lagi. Aku jual itu. Ini bulit manik-manik ya. Mana pakarnya? Kak Toto. Itu perak semua itu. Nanti dicek lagi kalau kayak emas. Dicek. Coba pegang aja. Ya, kita lebih detailnya kita tanya sana pakarnya. Ngapa? Ini kelana cleaning ini dari ini juga ya? Iya. Kau dari sampai Sungai Musi. Sungai Musi. Iya. Nah, kayak kita bertanya-tanya bagaimana ke dalam Sungai Musi itu dan Inilah bosnya kalau nanya. tidak, kamu kan sudah kau kan nggak nyelam ke Sungai Musi? Tidak. Gitu Kak. Ini Nah, bekas Kak. gelang nih. Ini bekas apa Kak? Gelang. Gelang. Ini sih sebelah sini. Patah deh. Hah? Patah kan. Oh, bekas Sungai Musi ini, Pak. Ini bekas gelang Panji. Gelang. Oh, ini Zaman Sultan. zaman Kesultanan, bukan zaman Sriwijaya. Jadi Bukan, zaman ini Kesultanan. batunya yang Sriwijaya. Nah, kalau batu Ini. Jibit tau itu tau, center ya. Coba. Mana center. Center Ali, Pak. Center. Zaman Sriwijaya. Masuk tembusnya tadi. Ini. Ya manik-manik. Zaman Ini bukan ya, tengok di ininya, glasirannya. zaman Kesultanan. Ini. Sriwijaya. Sungai ini. Sungai Musi ini. Iya. Zaman Kesultanan. Bukan zaman Aus. Sriwijaya. Bukan. Kenapa? Dari mana bisa angle-nya, Kak? Zaman Kesultanan. Zaman Sriwijaya kan senjatanya lurus. Oh, lurus. Perunggu bahannya. Perunggu bahannya. Ini kan masih besi. Besi. Jadi ini zaman Kesultanan Palembang. nah mana ini? Nah ini ada ininya, berliannya. Ini batu kan berlian. Iya, batunya. Ada di dalam itu ya? Batu sape. Emang perhiasannya ya? Iya perhiasan ininya Pak, apa nih cincinnya? Jadi bukan untuk perang itu tuh ya? Iya bukan Pak, perang, untuk ya? adat. Adat hiasan Jawa di Iya. pinggang. Ini batu nih, bukan yang berlian, batu. Batu ubi, sape, sama jamrut. Ini. Hmm, Oh, asli batu ini. asli. Almahera ada? Hah? Almahera? Iya. Melanium. Melek. Mahal enggak? Ah? Ya batunya, Bay. Mahal Iya, enggak? iya, batu jamrut. Batu ini kan asli Cat batu. biasa. Iya, biasa.
Kalau berlian ya ada nilai mahal itu. Tapi jadilah untuk perhiasan itu. Tapi yang ini sarungnya di zaman apa? Zaman Sultan. Sarungnya. Iya, sama. Ini buatan Sultan. Sarung ini ketemu di mana, Pak? Nah, ini kan ini yang dapatnya ini Pak, cuman kebanyakan ada yang pas bisa ketemu. Pasangannya. Pas pula. Nah, Tinggal nyagit gagangnya. iya, ingat pasangannya Pak. Mungkin barang ini kan ini dapat di sungai, ini dapat di peninggalan wong. Iya. Waktu mungkin dibuang ke sungai. Iya. Kan zaman dulu kan Islam masuk kan anti kan ini. Iya. Makanya dibuang ke sungai. Ini mungkin tersimpan tidak dibuangkan. Akhirnya ketemu juga masih ke Dunia nih memang bawaan tuh tidak dirubah-rubah. tidak apa tidak. Memang punya dia nih kemungkinan besar. Besinya dapat di sungai Pak. Sarungnya dapat di perumahan nih. Ada pewagis wong nyimpen beneran temu. Si jodoh, palanya hilang. Palanya biasanya galak. Balik ke rumahnya lagi dia. Ini kadang palanya dari gading, kan? Gading, kayu, Kayu. bisa tanduk banyak. Ah, kalau macam itu nilainya berapa lah Kak Toto? Ya kalau komplit itu terserah dengan pedagang. Oh. Kemampuan pedagang barang antik kan tidak ada pasangan. Oh, Tinggal barang kesenangan. itu tidak ada. Sejarahnya tahu. Barang yang nilai tinggi itu kan sejarah. Benar-benar. Ya enggak? Sejarah yang maki. Zaman Sultan itu siapa makinya kita tidak tahu. Benar. Pokoknya ada di zaman Sultan. Benar-benar. Apa jagus, apa kemas. Kalau yang ini atau- Kak, itu Cino. Cino ya? Kuatnya Kak Iya Cino. Sudah berapa lama lah menurut Kakak ini? 150 tahun. Ini? Abad 18-an. Kak, ininya tanahnya bagusnya nih Bang kali ya. Ini Iya. dibakar dulu apa cak mana? Cino? Dibakar gitu ya. Dibakar dengan suhu tinggi. Kak, kenapa sih di Sriwijaya ini banyak nih peninggalan Cino? Kenapa Barang Cino kan terkenal. tidak apa dari Cino nih yang bawa ke sini? Bawa dari Cino kan asli sini. Dulu kan pedagang nih. Cino tuh kapal kan berkapal-kapal penis bawa ke sini. Karena Sriwijaya tuh banyak orang kaya dulu. Mangko Cino tuh pedagang di sini. Kerajaan paling kaya, paling besar, paling luas. Makanya kerajaan Sriwijaya tuh mendunia terkenal punya kaya-kaya di Palembang ini. Pantesan Mangko kita jadi bangsawan Cino. nih, Iya, tidak dalam bangunnya awan. Nah, mangko pedagang-pedagang Cino tuh belum bisa ke sini. Iya, Kenal. seneng kampung Palembang nih bangsawan Kak. Iya. Bangsawan Dami. itu besi. Sudah berapa lama lah itu? Itu zaman Ning ini, 450 tahun. Kak, 50 tahun. sini. Iya. 450 tahun ini, zaman Ning. Nah, kami ini mengharap kalau bisa, kalau bisa pejabat-pejabat ataupun orang-orang yang di Palembang punya duit bisa mengkoleksi barang-barang penemuan ini. Saya kayak ini nah, ini barangnya nah. Nah, coba. Ah, itu kayak ini kan barangnya. Iya, jangan sampai lagi di Jangan luar. sampai Pak. lagi keluar. Kalau bisa di Palembang ini ada museum itu. Ada yang nampung pejabat-pejabat beli ya. barang, Pak. Nampung. Jadi Jabar. sebenarnya kamu beda ngalah, sebenarnya ngelepas nih Pak Iya. Karena terpaksa namanya kita Cuma kan. terpaksa, Pak. Iya, pinjam ini, Pak. Pemerintah nggak ngurusin. Nah, pemerintah enggak ngurus. Kau nih wong nih lagi. Mangko barang itu keluar, Pak. Iya, kena ada hati. Jadi ribut berharap. Orang Palembang, Palembang, pejabat-pejabat nih buka museum. Jadi orang luar datang lihat museum di Jadi ke museum. Nah, itu. Jadi barang Karena kebudayaan itu. kita tidak lagi. Tidak lari keluar. Mengharap ke para pejabat kalau bisa dia menyenangi Pengusaha, pejabat. pengusaha menyenangi barang-barang tua peninggalan. Zaman Harapan Sultan. kami kalau bisa pejabat yang pengusaha ini membuka museum itu kan agar barang-barang dari kita ini tidak lagi keluar. Museum-museum yang sudah ada ini Pak, tidak nampung barang-barang itu Pak. Beda. Cuma Iya. main deteksi baik. Boleh ini baik banyak aku datang ke museum. Makanya museum kemarai. Hah? Jadi kalau banyak Kamu tuh kerja, kamu yang boleh pejabat yang uang. menyenangi, maka kalau Tapi ada kami museum, sebagai itu kan bisa ini dikenal tidak orang cuman luar menegang kenal. kendai. Palembang dia. Kamu yang Museum bekerjanya itu, tidak. barang-barang Yang itu. kami ini yang bekerja. Kamu cuma bekerja, cuma bertanya. Ya. Nah, kamu dapat ini tapi kamu tidak menolong kami. Menolong kami itu maksudnya, ya macam Pak Ayin tadi ngomong.
pejabat tuh ada nampung barang. Iya. Ini barangnya makanya galak balik keluar itu Pak, lagi Jakarta. Ya perlu digaji nih enggak? Nyari ini kan oleh pemerintah. Nah, itu. Dapat barang dimasuk ke museum. Iya. Jadi pegawai ya di sini itu kan. Dibeli oleh Nah, Jadi harus semangatnya kamu tuh kan. kenapa patung emas waktu tempo hari itu kan sayang sekali itu, pacak apalagi keluar. Patung emas itu pernah didapat Budak penyelam. Tempe oleh Budak, lembek oleh keluar. Vietnam. berapa? Duitnya ratusan miliar. Duitnya ratusan. Ratusan miliar, 250 miliar. 250 mah. Berarti kaya uang itu sudah. Mana lagi? Pemerintah tuh kalau pajak kan kerjasama. Jadi barang nggak pajak luar ini pemerintah tuh takut, uang nak nunjuk takutnya apa hilang baik. Maka sering dijual uang tuh. Itu nampung-nampung enggak tahu jual. Nah itu kena hukum. Kayak di Jakarta kan Terima kasih atas jasa Anda telah menemukan ini. Sudah. Jual uang habis. Iya. Boleh piagam malah punya Pak Toto. Gila kalau Pak Toto tidak kaya. Mana nak kaya aja ke bos. Kena. Ada barang. Sungai Musi punya? Kalau Katanya punya sungai Musi kan aku sering turun Pak. Seluruh yang ngomong ke Sungai Musi itu uang luar. uang luar. Jadi Sungai Musi itu punya Pak Toto. punya Pak Toto. Kenapa kata Pak Toto? Semuanya Pak Toto kuasai. Dari jenis barang apa bang, itu uang. Tapi kalau Pak Toto sudah tidak kaya, itu sudah kelewatan kan. Pak mana nak kaya aja ke Pak. Habisnya kamu yang beli murah. Kalau kamu yang beli miliaran, ya kita lama. Walaupun barang sebagus mungkin, ya, harganya nilaian, ya, miliaran rupiah ya harga. Tapi kamu masih beli 100, 200. Mana bisa kaya Pak? Uang 100, 200 bukannya saya sendiri, kerjanya banyak orang yang bagi. Tapi kalau dihargai yang pantas, 10 juta mungkin bisa kaya Pak. Nilai seni tinggi, cuma dihargai 200, 300 ribu. Orang luar berani beli 1 juta. Tapi tidak dijual gimana? Di barang dibeli. Budak kan perlu makan, perlu biaya. Iya. Jadi nak nyimpen barang ini untuk apa? Kecuali uang orang lebih. Memang kalau tahu wajar. Tapi kalau macam budak-budak ini kan nyari makan, dapat barang jual Pak, hasil untung. Yang lain, kekayaan ini lebih luar biasa kalau ngerti pejabat. Kekayaan Palembang ini kaya, dunia bahkan. Wih, kalau misalnya benar diperhatikan ya, puasa kita nih. Makanya pernah yang tidak ternilai ya. Pernah ada dari orang Jawa pernah ngomong, Pak Toto, saya bingung di Palembang. Kenapa? Harta karun semua. Sungai Musi itu belum ada budak nyelam tuh, kamu cari Sungai Musi, jago kilo anaknya Sungai Musi Pak. Belum ada budak nyelam, aku kenal dengan harta karun semua itu kan. Sungai Musi. Pak, kamu tuh cerita, tapi bagaimana mau ngambilnya? Dalam sungai, itu nyatu budak nyelam. Nah itu maksudnya tuh. Maka dapat harta karun tuh. Akhirnya budak nyelam terus. Tapi nyelam ini kan pakai selang Panji, pakai kompresor. Pakai kompresor ya. Tidak pakai alat, percuma juga pakai alat gelap sungai itu. Iya, tidak bisa ini, tidak bisa lihat keruh. Ngabak-ngabak baik. Ngabak budak tuh. Untuk dapat patung emas itu ngabak-ngabak lah. Digali di bawah. Oh, digali. Gali. Tiga pakai dongki mesin untuk bobok itu Pak. Kadang gali budak. Ada penyelam dari luar yang enggak penyelam. Tidak berani Pak. Tidak berani Mas ya. Tidak berani. Oh, Bapak pernah, apa? katanya pernah sekali dari Tidak pernah tahan lama. Paling lama setengah jam lah naik deh. Kalau budak nyelam itu berjam-jam lah kau suruh. Kalau keruh itu kayak bung tuh berat tak berani tuh. Tidak berani keruh Pak. Ayo, betul. Apa ada alir katanya kan ada aliran banyu gelombang. Pertama aliran deras banyak di bawah Pak. Kedua memang dia tidak bisa apa-apa. Wong biasa nyelam kan pakai alat itu terang, tak biasa. Iya. Kalau di Palembang ini budaknya kan Memang nak mati lah ya. Pacak tidur pula nak nyelam tu. Iya tak tidur di bawah. Nak gila dia. Istirahat dia. Istirahat kalau lagi gali bawah kesel tak dapat dia tak. Juga tu naik lesu lemas. Oh, lesu dia kan. Nulung-nulungnya tidur. Gila kamu mati jangan. Hebat. Mangko. Itu kan selang langsung ke pojok Iya kunci nyawa budak tu Pak. Di bawah tu dari atas Pak. Selang itu nah. Kalau selang itu
kalau dia minta encot ditarik, itu tarik aku sih. Kalau disuruhnya mati berat kawan. Pernah enggak Kak kejadian meninggal? Banyak sudah Cuman enggak ada di heboh ke itu. Nah, maka ditutup kasih tuh. Budak punya nyelam kan asisi kan. Di mana be juga katanya mati. Ya lah, di mana pun juga kita tetap mati. Di pojok kacang lagi mati. Berkurang ya sekarang. Masih bertambah wong yang bertambah malah. Bertambah cuma kadang Pak banyunya terus. Oh, itu ya. Jadi budak tuh kalau hausnya terus di batu risiko Pak besar. Iya. Nyawa gitu. Jadi nunggu Banyu tenang. Kalau itu terputus dari selang itu pacak tertarik. Iya, Pak. Iya kalau deras itu. Banyu juga kan bisa batu kayak nimpo selang. Iya. Bisa arus, pacak lepas di bawah tuh. Bawah tuh puter-puter makanya mau banyak meninggal yang macam renang walaupun tercebur Sungai Musi itu. Yang jangan di bawah Sungai Musi, bawah sampai jatuh jangan nih. sebau lah di Selami Budak nak daerah mana kayak Morgan yang Selami Budak. Gila budaknya. Cuman budak kayak Morgan tuh jadi kok di sungai kayak Morgan tidak pacak nih. Ada pusaran banyu. Pusaran banyu tuh. Pusaran itu. Pusaran itu noh. Wah, di mana pusaran banyu? Di bawah Ampera atau di Kayak Morgan. Di Morgan yang paling berat. Aku pernah ngecek di sana budak. Mati bos ya. Itu apa itu Kak? Mistis biasanya. Itu pusaran air, Pak. Yang apa itu baca? Tidak tahu itu aneh situ, Pak. Karena tidak bisa diselami, Pak. Jadi kalau di kayak Morgan budak penyelam menyerah, Pak. Banyak kena pusaran tergelindingnya dalam. Pusaran di Morgan itu. Nyedot Pak, iya benar, nyedot ya. Pecah angin puyuh, putih disedot. Kalau angin kan enak. Nggak tahu apa itu, wong luar heran dari alat dia main deteksi itu bingung apalah itu, Pak Toto. Saya tahu aja kan. Enggak, pas Nggak dicek bisa deteksi. enggak bisa deteksi. Pusarannya. Iya, nggak bisa. Tapi budak nyelam ngomong pusaran air. Ngomongin aku. Dan dipecah pusat. Tidak nyampe-nyampe. Budak tuh turun tidak nyampe-nyampe. Udah tuh udah jadi Tidak nyampe-nyampe, aneh. ke dalam. Iya, jadi kalau tidak ada dicat, ngomong pecah angin puyuh. Iya. Benar-benar kamu. Bawah-bawah. Di tengah-tengah bilepan kayak Morgan kan. Makanya kayak Morgan sejarah dulu kan tidak pernah kena banjir. Sejarahnya itu. Karena ada pusaran itu aneh pusaran itu. Apa itu kata orang luar? Dia kan tidak ngerti dengan hal goib-goib, Pak. Tapi dia aneh. Ada apa itu? Oh, iya, penunggu. Penunggu itu apa ya? Tidak ngerti kalau luar itu mau buang itu tahunya ini lagi yang nyato, Pak. Iya, Yang hal-hal goib tidak percaya dia apa itu katanya. Pak Toto apa dan saya tidak ngerti juga ya. Payah jawab. Gitu. Minum dulu, Tak minum. masuk logika dia kan jadi. Minum lagi. Jadi kakak yang sudah banyak berkunjung sini dari berapa negara Kak sudah yang sudah berkunjung? Banyak ya. Puluhan negara. Puluhan negara sudah nemui Kak Toto. Iya. Di Palembang ini kan banyak, bukan Kak Toto baik. Kenapa sih Iya, aku kan menang namo sekali. Kadang istilahnya itu label. Label itu sudah terkenal dari orang luar. Pemain Sungai Musi pertama dia. Pemain pertama kali Sungai Musi. Nyelam juga kan? Aku tidak nyelam, Pak, membeli aku. Aku beli. Oh, beli-beli di Sungai. Kamu salah lah. Oh, iya. Nggak tidak, pada saat dia ketemu sama orang luar, harta karun itu ada di bawah. Akhirnya apa sih ada di bawah? Apa dia harta? Nak keruk tak pacak. Makanya waktu itu Pak kemarin pernah juga diizin ke orang luar. Orang luar tadi nak ngambil harta-harta Sungai Musi. Aku ngomong, Pak, kalau kamu ambil mak mano nasib budak nyelam. Aku mati aja aku di serbu budak. Boleh aja kamu nak menawi ini asal dengan catatan budak penyelam itu digaji. Berapa Pak Toto gajinya? Kalau di pulau itu ada sekitar 60 orang gitu. Tak, 60 orang nak digaji, Pak. Gajinya paling kecil maksimal itu 3 juta. Dapat barang, budak nyelam harus bayar lagi, Pak. Tapi kalau tanpa itu berat, Pak. Kenapa berat? Ngamuk kenapa? Saya mesti punya Pak Toto, bisa tangkap siapa yang nyelam. Kalau Pak Toto tidak senang, tulak lah. Ini Kak Toto, barangkali kita sudah lama tidak ketemu dari berapa tahun lah sudah. Dan mau kasih banyak sudah informasinya. Berarti aku tidak salah lagi kalau kesini, benar tak? Nah pemirsa, itulah tadi ulasan dan wawancara kita sama sesepuh barang antik Kak Toto yang ada di Indrawati sebelah Sulu. Ya, semoga pertemuan kita ini bisa menambah wawasan untuk pemirsa yang ada di
channel YouTube Panji Media Tama. Dan buat kamu yang sama-sama hobi barang antik, jika ingin membeli barang antik, ini sesepuhnya Kak Toto. Jadi dicek dulu kebenarannya itu dengan Kak Toto. Dan di sini bisa kita lihat banyak rekan-rekan dari pecinta-pecinta barang antik yang sering kumpul itu di rumah ini. Jadi Kak Toto ini sudah bisa didengar tadi, sudah bisa dilihat bahwa sudah mendunia. Bahkan orang-orang luar pun datang berkonsultasi ke sini sebelum membeli barang. Jadi ibaratnya itu sertifikasinya di sini. Oke pemirsa, jangan lupa like, share, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya di channel Panji Media Tama di acara kita hari ini kulik kilir ke barang antik Kuno. Ya, dan kuno. Kuno maksudnya? Antik ya. Antik. Ya. Dan selalu tongkrongi terus di Shepherd Update TV dalam channel Panji Media Tama dalam acara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Aku cuma sikut aku buat patung Kak Toto. Karena Kak Toto mengayomi selalu mau ngantik di sini. Mau ngantik balik ke Kak Toto. Mau selalu. Sudah lama aku waktu dari kecil kan. Umur aku berapa itu? Umur paling sekitaran 18 waktu itu kan. 17 berapa? Kita itu lah. 14 atau 16. Nah, 16. Masih kecil. Aku di jajaran aku yang paling kecil. Ke pejabat lagi kecil. Aku yang disalurkan. Kau tunjuk barang apa kemarin? Bukan, tepak itu siapa? Jangan Udah lama lalu aku Itu lagi, nanti kita lanjut. Terima kasih. Kalau ada yang bisa sendiri.